Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh jajaran dosen Universitas Terbuka, izinkan saya Ana Zahrotunisa dengan NIM 049595775 untuk menyelesaikan tugas simulasi praktik peradilan perdata yang berjudul Wan Prestasi Jual Beli Tanah antara Tuan Andi dan Tuan Putih. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjadi kuasa hukum dari Tuan Andi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, sebelumnya izinkan saya Ana Zahrotunisa sebagai kuasa hukum dari penggugat atas surat kuasa yang terlampirkan Tuan Andi sebagai berikut. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, dengan hormat saya Tuan Andi, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kudukan RT 2 RW 5 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor selaku penggugat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Saudari Ana Zahrotunisa yang terdaftar dalam Himpunan Advokat Indonesia untuk mewakili saya di hadapan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara Wan Prestasi Jual Beli Tanah antara saya, Tuan Andi, dan tergugat Tuan Budi. Kuasa ini mencangkup hak untuk mengajukan gugatan, memberikan jabatan replik, duplik, pembuktian, serta melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam proses peradilan, termasuk menerima putusan dan mengajukan gugat upaya hukum banding atas kasasi dalam persidangan jika diperlukan. Surat kuasa ini diberikan sukarela tanpa adanya suatu paksaan dan berlaku sampai proses peradilan berlangsung dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang terhormat, yang mulia Majelis Hakim, dengan hormat kami selaku kuasa hukum dari penggugat berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan gugatan perdata atas penggugat Tuan Andi terhadap tergugat Tuan Budi dengan pokok perkara sebagaimana dasar hukum. Gugatan ini didasarkan pada ketentuan pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang wan prestasi, yaitu keadaan ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian, serta pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sahnya perjanjian di Indonesia. Yang mulia, dengan hormat izinkan saya membacakan fakta kasus dalam perkara ini. Yang pertama, klien kami telah melakukan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga sebesar 1 miliar secara tertulis dengan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan 2 kali. Tahap yang pertama, uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan. Tahap yang kedua sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah membayar lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama. Namun, tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian hingga lebih dari 6 bulan. Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak 2 kali pada tanggal 15 April 2023 dan 15 Mei 2023 yang tidak diindahkan tergugat. Tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman dari pihak bank. Akibat kelalaian tergugat, penggugat mengalami kerugian karena tanah tersebut tidak dapat dijual kembali kepada pihak lain. Selain itu, penggugat juga mengalami kerugian secara finansial dan secara moral.
Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya untuk membacakan tuntutan dari penggugat. Adapun tuntutan yang pertama menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi dalam jual beli tanah. Unsur kelalaian wan prestasi pada pasal 1238 KUH Perdata, padahal sudah diberikan somasi sebanyak 2 kali. Tuntutan yang kedua membatalkan proses jual beli tanah. Yang ketiga menuntut tergugat membayarkan ganti rugi atas kerugian termasuk kerugian material imaterial yang tercantum dalam pasal 1243 KUHP. Yang keempat, membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat. Demikian gugatan ini diajukan untuk mendapatkan keadilan. Kami siap menghadiri konferensi dan menyampaikan bukti-bukti. Yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan replik. Dengan hormat kami, pengacara penggugat, berdasarkan kuasa khusus yang menyampaikan replik atas jawaban tergugat dalam perkara ini. Yang pertama, keterlambatan dalam pembayaran ini disebabkan karena tergugat belum memperoleh pinjaman dari pihak bank dan meminta tambahan waktu. Namun, argumen ini tidak dapat diterima karena pertama, perjanjian jual beli tanah adalah kontrak yang mengikat dua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang kedua, wan prestasi tergugat telah terbukti dengan tidak dilunasinya pembayaran tahap kedua dengan kurun waktu 3 bulan setelah ditandatangani surat perjanjian jual beli tanah hingga 6 bulan. Meski dari penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak 2 kali dan tindakan ini tidak diindahkan oleh tergugat. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikat baik dari tergugat. Yang ketiga, tidak tertulisnya dalam perjanjian akan adanya pihak ketiga yaitu pihak bank dalam proses pembayaran, dan alasan kesulitan pinjaman bank bukan alasan yang dapat disahkan, dan pembayaran kewajiban tidak memenuhi syarat dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Oleh karena itu, kami menyatakan tuntutan penggugat tetap berlaku. Kami memohon majelis hakim menolak pembelian jual beli tanah dari tergugat dan mengabulkan gugatan secara keseluruhan dari penggugat. Demikian replik ini kami sampaikan. Yang Mulia, selanjutnya izinkan saya untuk dapat membacakan bukti-bukti dalam perkara ini. Yang pertama, bukti surat perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023. Yang kedua, bukti transfer dan kwitansi pembayaran uang muka sebesar 300 juta. Yang ketiga, surat somasi 1 dan 2 yang tertanggal pada tanggal 15 April 2023 dan 15 Mei 2023. Yang keempat, dokumen kepemilikan tanah milik pelapor. Selanjutnya, bukti saksi. Saksi penandatanganan perjanjian penggugat Tuan Andi yang akan berbicara proses perjanjian dan kerugian yang dialami penggugat Tuan Andi. Yang kedua, saksi netral, notaris yang menyaksikan proses penandatanganan dan yang akan mengkonfirmasi keabsahan dalam perjanjian. Selanjutnya, bukti lain, laporan kerugian ekonomi dari ahli tanah yang menunjukkan tanah tersebut mengalami penurunan nilai potensi akibat keterlambatan pembayaran. Yang Mulia,
Bukti-bukti ini menguatkan prestasi yang dilakukan oleh tergugat dan kerugian penggugat sesuai dengan asas pembuktian dalam pasal 1866 KUH Perdata. Kami memohon majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti ini dalam putusan. Demikian pembuktian ini kami sampaikan. Yang mulia majelis hakim, izinkan saya untuk dapat memberikan pertanyaan kepada tergugat. Yang pertama, apakah ada kata tertera dalam pembayaran dapat ditunda apabila pinjaman bank tidak di ACC? Yang kedua, apakah saudara sudah menunjukkan bukti bahwa saudara sudah mengusahakan pinjaman bank sebelum jatuh tempo? Yang ketiga, apakah saudara menyadari bahwa penundaan yang saudara lakukan itu dapat merugikan penggugat karena tanah tersebut tidak dapat dijual kembali kepada pihak lain yang dapat membayar dan melunasi dengan tepat waktu? Yang mulia majelis hakim, demikian seluruh tuntutan, fakta kejadian, replik, saksi, dan permohonan yang dapat kami sampaikan dalam perkara ini. Sebagai kuasa hukum, kami menaruh harapan besar kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat mempertimbangkan dengan seksama seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta keterangan saksi yang telah terungkap di muka persidangan. Kami percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, tidak hanya berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan. Harapan kami, putusan yang akan dijatuhkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta menjadi cerminan tegaknya hukum negara Republik Indonesia. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tugas simulasi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.